kota ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi demam berdarah itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue namanya ya. Penyebarannya melalui gigitan nyamuk yang namanya Aedes aegypti. Nah, Aedes aegypti ini dia nanti akan menggigit orang yang terkena demam berdarah, kemudian dia nanti akan menggigit lagi orang lain. Nah, disitulah penyebarannya. Nah, ketika seseorang tergigit nyamuk Aedes aegypti ini, masa inkubasinya adalah kurang lebih 3 sampai 14 hari, biasanya 4 sampai 5 hari. Gejalanya sebenarnya demam berdarah ini secara garis besar dibagi menjadi 3 ya. Jadi ada demam dengue, kemudian demam berdarah dengue, dan yang terakhir yang paling berat adalah demam berdarah shock syndrome dengue. Nah, ini adalah yang paling berat. Nah, kalau demam dengue gejalanya biasanya demam tinggi bisa sampai 40 derajat Celcius, kemudian ada keluhan nyeri kepala, nyeri di sekitar mata, kemudian nyeri seluruh tubuh gitu ya. Hampir sama seperti penyakit flu lainnya gitu ya. Kemudian ada muncul bintik-bintik merah gitu ya. Nah, ini biasanya gejalanya ringan gitu ya. Kemudian kalau demam berdarah dengue itu biasanya ada tanda-tanda perdarahan, misalnya seperti mimisan atau gusi berdarah, atau muntah darah, muntah hitam, atau BAB darah, BAB hitam, itu bisa terjadi gitu ya. Nah, yang terakhir yang paling berat itu adalah shock syndrome dengue. Nah, ini yang ada tanda gejala perdarahan, kemudian ditambahi dengan tanda-tanda shock, misalnya tubuhnya dingin gitu ya, badannya dingin, terutama kaki, tangan gitu ya, itu biasanya dingin, kemudian nadinya lemah, kemudian juga diikuti oleh tekanan darah yang menurun, bisa terjadi sesak atau bahkan penurunan kesadaran ya. Biasanya juga ada keluhan nyeri perut, sulit BAB dan sebagainya ya. Nah, pengobatannya untuk demam berdarah dengue ini sebenarnya cukup simple ya, asalkan orang tua bisa memahami, yang terutama adalah pemberian cairan yang cukup ya. Jadi harus diberikan cairan yang cukup, baik lewat oral maupun lewat infus gitu ya. Kalau misalnya sudah terjadi demam berdarah dengue, sebaiknya dibawa ke klinik atau ke puskesmas atau ke rumah sakit, ke fasilitas layanan kesehatan, apalagi kalau sudah sampai terjadi shock ya. Jadi seperti itu. Kemudian tanda-tanda yang harus diwaspadai pada kasus demam berdarah yaitu adalah apabila terjadi perdarahan hebat tidak berhenti-henti, kemudian mual muntah yang terus-menerus, nyeri perut hebat, kemudian bahkan atau mungkin sesak hebat gitu ya. Kemudian terjadi penurunan kesadaran, itu harus segera dibawa ke rumah sakit ya. Kemudian untuk pencegahannya, yang paling penting seperti yang sudah sering kita dengar dari dulu ya, yaitu 3M+ ya. 3M+ itu adalah menguras bak mandi minimal seminggu sekali ya, karena telur nyamuk itu sampai jadi nyamuk kira-kira 7 sampai 10 hari. Jadi disarankan memang minimal seminggu sekali untuk menguras bak mandi, kemudian menutup genangan-genangan air yang berpotensi menjadi genangan air gitu ya. Kemudian membuang barang-barang yang sekiranya tidak perlu, yang bisa berpotensi untuk
membuang atau mengubur ya barang-barang yang sekiranya berpotensi untuk menjadi genangan air. Kemudian plusnya adalah menghindari gigitan nyamuk, misalnya saat tidur bisa menggunakan selambu atau kemudian memakai repellent seperti lotion anti nyamuk itu ya. Kemudian membatasi anak untuk keluar rumah saat fajar sama saat petang gitu ya. Segera kalau misalnya masih main segera kembali ke rumah seperti itu. Kemudian memberikan bubuk untuk larvasida di bak mandi, atau bisa juga bak mandinya kita kasih ikan untuk memakan jentik-jentiknya, itu juga bisa. Kemudian mungkin juga perlu dilakukan pemfogingan ya. Pemfogingan ini jadi kalau misalnya ada kasus demam berdarah di suatu daerah seperti itu ya, jadi kurang lebih diameter 100 sampai 200 meter itu harus difogging, karena nyamuk ini bisa terbang kurang lebih 100 sampai 200 meter gitu ya di sekitarnya itu gitu ya. Nah, itu jadi pencegahan yang bisa dilakukan untuk menghindari terkena demam berdarah dengue. Kemudian kalau misalnya sudah terkena demam berdarah dengue, untuk biasanya gejalanya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, itu biasanya timbul sampai 3 sampai 4 hari ya. Kemudian hari keempat atau bahkan ada yang mulai hari ketiga itu panasnya mulai turun ya, tapi tetap perlu diwaspadai karena biasanya mulai hari ketiga atau hari keempat itu mulai memasuki fase kritis gitu ya. Fase kritis biasanya sampai hari ke-6, bahkan ada yang sampai hari ke-7. Nah, intinya orang tua jangan panik, tetap berikan minum yang banyak, makan yang banyak kepada anaknya, bahkan kalau bisa lebih dari sebelumnya, lebih dari biasanya, untuk menghindari anaknya untuk dari kekurangan cairan seperti itu. Kalau misalnya sudah ada tanda-tanda yang saya sebutkan tadi, tanda-tanda bahaya, misalnya muntah terus-menerus, perdarahan terus-menerus, sesak atau nyeri perut hebat, tidak bisa makan, tidak bisa minum, atau bahkan penurunan kesadaran, segera bawa ke fasilitas layanan kesehatan. Saya kira itu mudah-mudahan bisa bermanfaat. Memang musim hujan ini yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah. Semoga sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.